Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa poin yang diberikan. Poin pertama itu pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau juga dikenal sebagai komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Proses ini melibatkan perubahan dan tindakan yang berlangsung terus-menerus, serta mengacu pada perubahan dan tindakan yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa pribadi. Komunikasi antar pribadi dapat berupa verbal, yang disampaikan secara tulis atau lisan, atau perubahan percakapan nonverbal yang disampaikan melalui media seperti gambar, lukisan, atau ekspresi wajah, dan biasanya terjadi secara spontan dan tidak teratur, berstruktur. Dalam komunikasi antar pribadi, peran pesan sangat penting karena proses komunikasi pesan tidak dapat diubah atau diulang kembali, dan perlu diperhatikan agar tercipta komunikasi yang kondusif. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi kenyamanan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Adapun poin kedua itu adalah proses komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi antar pribadi melibatkan interaksi tatap muka antar beberapa orang pribadi yang dapat berupa komunikasi verbal yang telah sampaikan tadi itu secara tertulis atau lisan, atau nonverbal yang disampaikan melalui media, gambar, lukisan, atau ekspresi wajah. Komunikasi antar pribadi dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan insan, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidaknyamanan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Adapun poin ketiga, penjelasan tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah untuk membantu mengembangkan hubungan intrapersonal seseorang, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, serta memahami diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi dapat membantu membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan dirinya saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Selain itu, tujuan komunikasi antar pribadi juga mencangkup mengembangkan kesadaran diri, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, mengurangi infeksi, mempengaruhi orang lain, mengelola konflik, dan memperoleh informasi yang baru. Adapun poin selanjutnya, penjelasan betapa pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses penting dalam kehidupan sehari-hari yang membantu mengembangkan hubungan intrapersonal, memahami diri sendiri dengan orang lain, serta memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Komunikasi antar pribadi melibatkan interaksi tatap muka dengan beberapa orang di sekitar kita yang dapat berupa komunikasi verbal dan juga nonverbal. Poin selanjutnya itu contoh komunikasi antar pribadi. Itu saya pernah mengalami dan sangat sering sekali mengalami karena kita berinteraksi dengan orang lain setiap hari. Jadi contohnya seperti saya yang selalu berinteraksi dengan teman kelas saya setiap hari, dengan guru-guru, dosen, atau teman yang lainnya